Wes. Action. Halo semuanya, kenalin aku Karisma. Aku Aulia. Kita dari podcast Elsa. Di sini kita mau membahas mental health nih. Gimana nih Kak mulainya? Dari mana ya? Dari mana ya? Gini aja, kalian pasti pernah ngalamin kan di sekitar kalian orang-orangnya tuh kayak pendiam gitu tuh, terkadang mereka mental health. Gimana sih ciri-cirinya mental health? Kalau yang aku lihat di lingkungan sekitarku, mental health yang aku lihat sih cenderung kayak stres, depresi, pendiam, terus juga sering menyendiri. Gitu sih Kak, kalau di lingkungan aku. Oh iya, kalau ya temanku juga ada yang mental health gitu, emang orangnya pendiam, terus jarang cerita-cerita juga kalau lagi ada masalah. Tapi kita tahu nggak sih cara penanganannya? Kalau kamu tahu penanganannya nggak? Lebih diajak ke istirahat nggak sih? Atau diajak komunikasi gitu? Iya sih benar. Kadang orang mental health itu butuh pendengar. Dia pengen didengar tapi dia nggak tahu sama siapa. Jadi kita sebagai orang lain harus bisa dengerin orang lain. Bukan hanya ingin dimengerti. Terus kalau menurutmu tuh apa mental health tuh? Mental health menurut aku tuh kayak kesehatan mental yang dimana orang itu tahu potensi yang ada di dalam diri mereka itu kayak gimana. Kalau menurut kamu sendiri kayak apa? Sama sih menurut aku, mental health tuh kita jadi nggak tahu potensi kita, apalagi kalau orang-orang di sekitar kita tuh lebih apa ya, bikin kita down. Kita kayak ngelakuin ini kelihatan salah, jadi kayak kita kok jadi gini sih, jadi nggak mau gini lagi, terus akhirnya jadi pendiam dan nggak mau cerita lagi. Terus apa sih namanya kalau kita harus konsultasi gitu? Konsultasi, kalau aku ya pribadi konsultasinya itu ke psikiater sih. Kalau misalnya kakak sendiri gimana nih? Sama sih, tapi kalau aku jadi orang yang pendiam sih, aku bakal mikir-mikir lagi kalau ke psikiater. Terus kayak masa aku kesana sih? Tapi gimana sih solusinya biar mereka mau kesana? Kita harus tanemin ke mereka mindset kalau misalnya yang ke psikiater tuh bukan orang yang gangguan jiwa. Mereka tuh emang cuma butuh pendengar kok, bukan orang yang punya gangguan jiwa atau stres, depresi gitu. Iya, kamu setuju nggak sih kalau aku bilang kayak sakit mental atau mental health gitu tuh lebih sakit dari apapun? Kayak misal kamu jatuh luka gores itu nggak terlalu sakit dibandingkan mental. Setuju banget sih, soalnya kan kalau luka luar kan diobatin pakai obat bisa sembuh kan, tapi kalau mental itu susah banget sembuhnya, apalagi kan bekas banget ya. Iya, sekarang banyak orang yang kayak bunuh diri atau mengakhiri hidupnya cuma gara-gara gangguan mental. Itu kayak sering banget gak sih kita dengar? Sering banget nih, apalagi di Indonesia kan. Iya. Pembulian itu juga bikin mental health, bikin kita down. Jadi kita kurang-kurangi pembulian biar kita sama-sama bisa bangkit bersama-sama. Kalau menurut kamu pembulian yang fatal banget tuh kayak apa sih? Mungkin main tangan, tapi mungkin main tangan sekarang tuh jarang ya. Kayak lebih mungkin suara kalau nggak visual kan. Tapi itu juga menurutku parah sih, soalnya langsung kena mental kan. Jadi kita nggak berani apa-apa lagi. Kalau kamu sendiri misal dihadapin sama orang-orang yang kayak gitu, kamu bakal ngelakuin apa nih? Aku sih, aku diem nangis sih. Ya, iya sih, soalnya emang sakit banget ya kan. Juga kita kan juga bingung ya mau gimana atau mau cerita sama siapa. Kalau gitu kan kita udah kayak blank down, nggak percaya sama orang-orang di lingkungan kita. Iya, mungkin itu juga gunanya ada psikiater ya. Iya. Terus kita mau bahas apa lagi nih? Apa ya? Mungkin itu kali ya. Kita punya pengalaman pribadi tentang mental health gitu.
kamu atau temenmu gitu? Kalau aku sih temenku ya kebanyakan kena itu karena pacar sih. Iya, setuju sih. Karena apa ya? Sekarang itu kan zaman-zamannya toxic relationship ya. Mungkin itu sih kalau aku. Iya, temanku juga ada gara-gara mantannya gitu, terus ya akhirnya depresi, terus mental health, akhirnya dia itu apa? Menyakiti dirinya sendiri. Oh, jadi self harm ya. Iya, jadi kan kasihan juga. Mungkin kayak lebih sering gara-gara percintaan dan pembulian sih. Ya, nggak apa-apa lah ya kak ya. Sekarang kan ada psikiater, sekarang juga udah banyak orang yang mewajarkan kalau ke psikiater itu bukan cuma orang gangguan jiwa, emang orang yang butuh pendengar aja karena orang sekitarnya nggak bisa mendengarkan dia. Penyebab mental health itu apa sih keseringannya? Menurut aku sih yang sering aku lihat itu karena faktor keluarga yang kurang harmonis, terus pertemanan yang kurang support, sama kalau nggak salah itu percintaan yang toksik gitulah kak. Iya sih, satu-satu ya dari penyebabnya. Kalau pertama kan tadi jadi masalah keluarga yang kurang harmonis. Itu tuh aku juga ngalamin sih ya pribadi, kurang harmonis. Terus tapi kita kayak oke lah kita keluar nyari yang hiburan biar kita nggak terlalu mikirin keluarga. Terus kalau yang kedua tadi apa kak? Kayak pertemanan yang kurang support. Pertemanan kurang support. Iya, sekarang aku sendiri lebih milih temen sih daripada kayak kita terbuka sama semuanya tapi akhirnya kita down, kayak udah nggak dulu lebih mending milih teman. Kalau kamu sendiri kalau pertemanan gimana? Kalau aku sendiri sih apa ya, aku lebih batasin juga sih gimana kalau aku sama orang yang lebih bisa ngasih aku feedback yang baik, dan aku bakal jauhin orang-orang yang feedbacknya kurang baik sama aku. Kalau aku gitu, buat menghindari self harm, depresi, sakit hati, dan mental health itu. Kalau ngomongin sakit hati itu bukan karena kita baperan ya, mungkin kayak orang lain juga emang terlalu berlebihan ya. Ya kalau ngomongin sakit hati kan semua orang juga punya hati kan, ya wajar lah, nggak apa-apa. Iya, tapi kebanyakan orang kalau kita bilang aku sakit hati loh, kamu bilang gitu, terus pasti orang itu apa sih, lo baperan deh, kayak kan kita juga punya hati, batas baper orang kan juga masing-masing gitu ya. Tapi ya gimana lah anak zaman sekarang. Kalau kamu sendiri soal pasangan yang toksik gitu menurut kamu gimana? Aduh, nggak punya pasangan. Kakaknya aja yang punya pasangan mungkin. Wah, kalau aku emang belum ngalamin ya, semoga aja enggak. Tapi kalau emang di lingkungan aku emang lumayan banyak nih, sampai ada yang masih pacaran main tangan, kan itu nggak boleh ya. Iyalah, siapa maksudnya masih pacar udah main tangan, gimana kalau nanti emang mereka beneran nikah? Wah, itu bakal lebih nyakitin mental sih. Iya, dulu aku juga sempet lihat gitu loh, orang masih pacaran kayak ditoksikin di depan umum, kayak emang ceweknya kuat sekuat itu kah, apa enggak mental health gitu loh, enggak down apa gimana, bener-bener di tempat umum, kasihan. Ya mungkin emang udah pilihannya si cewek dan si cowok buat tetap bertahan sih. Ya semoga aja mereka bisa keluar dari hubungan yang toksik itu sih. Iya, oh iya, temenku juga waktu itu ada yang sampai mau nemuin psikiater, terus kayak aku tanya, tau kamu kenapa kok mau ke sana, terus kayak ya itu tau ada masalah keluarga. Terus aku bingung mau cerita sama siapa, gak mungkin juga aku cerita sama temanku dia gitu. Terus ya udah mau tak anterin mbak, terus dia nggak usah, ini udah buat janji mau ke sana. Terus dia kontrol beberapa kali dalam sebulan. Kasian sih kalau liatnya. Ya tugas kita kan sekali lagi cuman untuk mendengarkan ya kak ya, untuk mau apa tidaknya didengarkan kembali lagi sama orangnya. Mungkin cukup ya kak ya untuk perbincangan kita tentang mental health. Mungkin kita bisa bahas nih di podcast selanjutnya. Mungkin itu aja ya kak ya. Ada yang mau disampaikan lagi nggak? Nggak ada sih, itu aja dari kami. Bye bye.